Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halifa Kamal dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dengan NIM 33372201115. Saya akan memberikan tutorial membuat dashboard di Power BI Desktop. Jadi saya sudah membuka aplikasinya, yaitu aplikasi Power BI Desktop. Langsung saja kita buat project baru ya dengan klik link report ini. Nah, di sini sebelum kita menggunakan aplikasinya, sebaiknya kita pergi ke options dulu untuk mengubah beberapa hal. Nah, di sini kita ke security, terus kita scroll ke bawah, di sini ada custom visuals dan map and field map visuals. Ini kita centang, terus oke, lalu kita restart aplikasinya dulu, baru buka lagi. Tapi karena saya sudah, jadi kita lewati langkah ini, kita masuk ke regional settings. Kenapa kita ke regional settings? Karena di dataset yang saya gunakan itu kan ada latitude dan longitude untuk digunakan di visualisasi map. Di longitude dan di datasetnya itu latitude dan longitude itu desimalnya dipisahkan menggunakan titik, yang mana kalau di Indonesia titik itu formatnya itu untuk nilai ribuan. Jadi nanti karena format nilai ribuan, jadi titiknya itu nanti dihilangkan oleh aplikasinya itu sendiri, oleh Power BI, karena tidak ada pemisahan antar nilai ribuan di sini. Tapi karena kita ingin menggunakan desimal dari koordinat latitude dan longitude, kita ubah dulu formatnya ke yang menggunakan titik sebagai pemisah desimalnya. Di sini ada misalnya English United States, jadi kita pakai format dari Amerika Serikat. Kita oke saja, lalu apply changes. Sampai sini sudah, kita langsung buka datasetnya. Yang saya di sini sudah mencoba beberapa dataset, dan saya di sini akan menggunakan dataset COVID-19 di Indonesia. Yang saya dapatkan dari Kaggle ya. Sini ada preview dari datasetnya. Lalu di sini ada load dan transform data. Yang mana transform data itu nanti akan langsung membuka edit query, edit datanya. Tapi kita coba load saja dulu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah. Di kanan ini ada isi dari datasetnya. Nah, di sini kita akan mengedit datasetnya, yang mana kita edit query. Bisa dari klik kanan atau di titik 3 ini, edit query. Di sini ada isi dari datasetnya. Kita akan mengubah isi dari dataset ini. Kenapa? Karena di sini ada nilai IDN dan Indonesia, yang mana sebenarnya ini tidak digunakan, karena kalau kita gunakan dan kita masukkan ke dalam visualisasi, nanti IDN Indonesia ini bisa dibilang menjadi nilai yang anomali, yang mana nilainya itu yang paling besar sendiri. Misalnya kalau di map itu lingkarannya itu yang paling besar ada di tengah Kalimantan, tapi sebenarnya itu bukan nilai dari Kalimantan, tapi nilai dari Indonesianya itu sendiri, nilai totalnya. Supaya tidak ada perbedaan yang cukup jauh, jadi kita bisa enak melihatnya, kita bisa mengubah dataset ini dengan beberapa cara. Ada dua sih. Yang pertama itu kita klik drop down ini, lalu kita uncheck IDN-nya, terus oke, nanti akan hilang sendiri. Atau ada cara lain, yaitu kita cek lagi dulu, misalnya gini, ini masih ada ya, kita klik kanan dulu, lalu replace values dari IDN, ini kita replace menjadi kosong dulu. Itu oke, ini kan kosong ya jadinya. Kita ingin menghapus nilai-nilai kosong ini dengan cara ini, kita klik drop down-nya, lalu kita remove empty. Jadi nanti akan menghapus baris-baris yang nilainya kosong, yang tidak ada nilainya, dan semua barisnya hilang ya, tidak ada baris kosong lagi. Sudah, kita cek lagi. Di sini ada latitude dan longitude di sebelah sini. Ini sudah, karena kita menggunakan format Amerika, jadi sudah terhitung desimal, tidak menjadi kalau di Indonesia itu nanti data tipenya itu whole number, jadi semuanya angka, nggak ada desimalnya.
Udah, kita balik ke home, close and apply. Sebenarnya sampai sini. Nah, sebenarnya sampai sini nih udah bisa digunakan ya, tapi sebaiknya kita ubah dulu latitude dan longitude-nya, kategorinya diubah. Di sini misalnya ini latitude ya, kita ubah kategori latitude, dan summarization-nya kita jangan down summarize, karena kalau di summarize nanti ditambahin nilainya, yang mana seharusnya tidak ya. Longitude-nya juga sama, jangan di summarize. Oke, datanya sudah siap, langsung kita buat visualisasinya. Misalnya yang pertama itu kita akan menggunakan card, yang isi dari cardnya itu misalnya saya pengen total cases. Total casesnya ada 3 billion atau 3 miliar, yang mana banyak, tapi sebenarnya ini banyak karena total case dari Indonesia di tahun 2020 sampai 2022. Udah, kita ubah titelnya di sini itu, kita ubah judulnya di sini misalnya total kasus COVID-19. Ini berubah nama, apa namanya, nama kartnya ya. Lalu misalnya uh, kart lagi kita tambahin, misalnya di sini kita tambahin, kan tadi udah total kasus COVID-nya ya, kita tambahin total kematian dari COVID-19. Di sini 73 juta, kita ubah fieldnya, judulnya total kematian dari COVID-19. Setelah begitu, lalu ada misalnya total uh, total recovered, misalnya kita tambahin lagi cardnya 2 billion. Belum banyak ya. Tambah lagi di sini judul dari cardnya gitu ya. Uh, Pasien yang sembuh. Bagus. Ini udah ya. Uh, Selanjutnya misalnya saya mau nambahin visualisasi dari mapnya misalnya. Di sini kita ambil dari map, lalu di locationnya kita tambahin location. Oh, kita pakai latitude saja. Pakai latitude dan longitude. Lalu di ini kita biarin dulu misalnya, kita udah kelihatan ya. Kita pindahin dulu. Terus kita tambahin misalnya mana ya, cluster bar chart misalnya. Ini bebas mau pakai yang mana aja. Oh, jangan cluster bar chart dulu, kita pakai line chart aja dulu. Yang mana di sini misalnya kita tambahin kasus baru misalnya, dan lokasi. Bisa langsung terlihat. Di selain itu juga kita bisa tambahin apa namanya, di sini itu new date misalnya, jadi bisa kelihatan perbandingannya, dan new recover. Nah, di sini juga kelihatan perbandingannya.
Lalu kita tambahin lagi misalnya cluster bar chart, yang mana kita tambahin uh, location dulu, lalu kita tambahin uh, misalnya total date ya, dan total recover sama total cases. Kita pindahin dulu, kita buat baru. Misalnya di sini ada cluster chart, buat baru cluster chart form. Misalnya di sini tambahin location dan uh, kita mau nyari rata-rata ya, rata-rata kematiannya dan rata-rata apa namanya, pasien yang sembuh. Misalnya di sini total death, kita jangan summarize, kita jadiin average, lalu tambahin recovered, kita ganti jadi average. Sudah, kita rapihin saja. Sudah, lalu kita di sini kita bisa nambahin juga slicer. Sudah kita rapihin, kita tambahin slicer di sini untuk memfilter ya. Di sini kita tambahin date dulu, jadi tahunnya. Nah, di sini kita tahunnya. Jadi bisa di apa namanya, diringkaskan jadi 2021 Q1234. Nah, kita centang di sini. Nah, kita berubah-berubah ya. Kita jangan lupa untuk ganti di slicer settings, di bagian bentar saya lupa. Di selection kita show select all. Nah, jadi kita bisa lihat di tahun ini dan ini tuh berapa, misalnya, atau select all. Lalu misalnya di tahun 2020 dan 2022 ada berapa, dan sebagainya. Kita tambahin juga slicer baru. Kita tambahin slicer baru di sini. Soalnya kita tambahin sampai bawah untuk lokasinya ya. Nah, ada banyak nih. Jangan lupa untuk diganti di setting selection, kita show select all. Nah, ini semuanya bisa kelihatan. Ini misalnya, atau misalnya Aceh doang. Aceh doang misalnya sini kan 19 juta ya. Nah, Aceh ini kecil ya sebelum. Ini sudah. Selain di sini sekarang kita rapihkan untuk mengganti apa namanya, judul-judulnya. Kita mau ganti nama-nama dari visualisasinya, misalnya di sini.
titelnya ya. Kita ganti misalnya jadi perbandingan. Di sini misalnya perbandingan total kasus, lalu kita ganti titel di sini. Misalnya di sini uh, dan sembuh. Misalnya kita ganti ke uh, oh sorry, ini kita ganti ini. Oke, Ctrl V, kita ganti ini ke total perbandingan kasus kematian baru dan pasien sembuh yang baru. Nah, di sini ganti jadi visualisasi. Setelah kita mau ganti. Sampai sini saja dulu dari saya. Ini bisa dilihat ya, bisa di zoom, bisa juga kita apa namanya ganti provinsinya, misalnya di matikan select all yang di Banten misalnya di sini, dimana tergolong kecil ya, bisa lihat tuh ada apa nilainya dari average-nya misalnya di 103.000. Kalau kematian di sini ada 1 juta, kalau kasusnya 101 juta di total tahun ya, misalnya di 2020 saja yang ada 1 juta dan 49.000 kematian. Kalau ada yang sembuh itu juga 1 juta sekian. Bisa dilihat misalnya nih ada summary dari kasus barunya. Di sini ada total apa yang sembuh, di sini ada total yang mati, di sini ada total kasusnya. Bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.